Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena dapat dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti kalanya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa namun cukup untuk kita. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya, karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Namun ayat ini menjadi self reminder untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita.
Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan mendolimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang mendolimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita, dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Yang ketiga, tanda Allah akan menaikkan derajat adalah mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sedih yang berkepanjangan, masalah yang kita alami, baik itu masalah yang besar maupun kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh, itu sangat wajar, tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Hikmah dari kesusahan dan penderitaan itu kan Allah lagi kangen sama kita. Allah sayang sama kita. Maknanya di balik setiap kesusahan pasti akan ada hikmah yang akan didapatkan. Sabar kunci dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu kita harus berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Bila hal demikian terjadi padamu, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatmu, sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Yang kelima, tanda Allah menaikkan derajat seseorang adalah tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak, bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Kasus sederhana dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa, meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal ini terjadi padamu, jangan lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab Dia sedang menaikkan derajatmu. Doa dan harapan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang mendapatkan derajat yang tinggi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.